Yvonne akan membawakan sambungan Think and Grow Rich. Iya. Silakan Ibu Yvonne, sudah siap? Font mic-nya belum dibuka, Font. Ya. Ya. Wih, pakai baju merah ya. Cie. Sip. Selamat pagi teman-teman. Thank you Kobe udah kasih kesempatan untuk sharing. Ini apa? Sebenarnya penegasan aja ya yang kali ini ya. Kita sama-sama belajar, sama-sama sharing gitu ya. Sebelum saya lanjut, itu saya mau tanya kepada teman-teman yang udah didapat pada saat kemarin itu apa sih kira-kira poin-poinnya gitu. Menyimak nggak gitu. Kenapa apa? Yang teringat aja. Anyone can answer. Ayo yang dapat, yang poin-poinnya ingat semua dikasih ini. Ya beberapa poin aja, nggak usah semua. Poin-poinnya saja satu aja sebutin. Kemarin ada berapa yang udah kita bahas ya? Ya salah satu aja nggak apa-apa. Kira-kira apa gitu. Yang ada di dalam buku itu gitu. KB saya udah sharing ke KB ya. Poin-poinnya udah ada, tapi nanti udah teman-teman Ya, bisa. yang 12 itu kan ya? Iya, salah satu yang teringat aja, misalnya di awal apa yang pembukaan siapa sih Napoleon Hill, siapa coba apa sih yang teringat? Kasih dong kisi-kisinya. Jujur saya nggak inget, tapi saya kemarin itu dengerin terus sampai habis. Jadi kalau Mbak Ivon ngasih kisi-kisi itu lewat Pak Abi lagi, sangat berterima kasih. Sekarang saya berniat menulis, mencatat. Karena kalau hanya mengandalkan ingatan ternyata lost ya. Yes, betul. Padahal saya mendengarkan banget kemarin itu. Saya pikir saya ngerti. Manakala ditanya begini, hilang. Blank ya. Memang usia harus dibantu dengan menulis, mencatat, inget lagi, diingetin lagi gitu. Demikian. Terima kasih Mbak Ivon. Satu patah atau satu kata aja yang dari Koabe atau siapapun yang ingat. Kita dapat hadiah dan buku Think and Grow. Kalau nggak ada nggak nih? Siapa yang mau dapat buku Think and Grow Rich? Kalau kamu mau sukses, itu kamu dengerin apa yang orang sukses bicara. Oh, suruh cari 500 orang, ingat. Iya. Siapa Napoleon Hill? Wartawan. Oke, siapa tuh yang jawab? Bu Irut ya itu. Napoleon Hill bicara dengan siapa? Siapa jadi coachnya dia? Aduh, ada del-delnya deh, ada del-delnya itu, entah saudaranya Del Carnegie atau siapa gitu. Oke. Andrew Carnegie ya. Oke. Nah, saya mau brief review aja. Memang yang dibahas di dalam buku itu kan sebenarnya ada 17. Cuman kita bahas yang kira-kira yang applicable yang bisa kita terapkan. Jadi di awal itu kan aku review bahwa ada kita dikasih tahu sama
Napoleon Hill dia tujuannya adalah untuk membantu kita untuk mencapai kesuksesan yang telah diraih oleh para sukses di Amerika. Ada 500 orang, contohnya adalah Henry Ford gitu, Andrew Carnegie gitu. Itu kan apa sih ceritanya dia sukses besar lah sama siapa lagi ya, Johnny Rockefeller, terus Presiden Amerika yang pertama Roosevelt gitu ya. Nah, itu apa sih yang ada di benak mereka gitu. Jadi dikasih tantangan dari Andrew Carnegie karena si Napoleon tuh mau interview gitu. Apa sih gitu kunci kesuksesannya? Nah, Andrew Carnegie, lu mau tahu gitu loh, mau tahu banget apa tahu gitu. Dikasih challenge nih. Oke, mau nggak lu kasih challenge? Nah, interview 500 orang-orang sukses di Amerika. Apa yang mereka think gitu ya. Terus apa yang mereka lakukan gitu ya. Nah, jadi interview terus Napoleon ini nggak pede gitu. Dia nggak pede bahwa dia tuh intelijensinya juga sedang-sedang aja gitu kan. Terus juga dia punya kekayaan juga nggak kaya gitu. Terus dia juga bahkan dari network yang punya apa tuh punya pemikiran filosofi gitu kan gitu ya. Jadi dia tuh nggak terlalu yakin gitu bahwa dia bisa lakukan ini. Tapi Andrew Carnegie ini kasih challenge gitu, mau nggak project ini gitu. Sebenarnya dia bilang setiap orang itu ada yang ada gift dari Tuhan bahwa setiap manusia tuh diinstal di punya pikiran, the mind gini ya, the mind which is Tuhan itu udah memberikan kita power untuk kontrol gitu dan power kita untuk juga milih gitu kan. Nah, ada 2 envelope, ingat nggak envelope-nya? Udah pada milih tuh envelope-nya. Siapa yang bisa sebut dapat buku? Envelope-nya ada 2, sebut satu envelope-nya. Bisa? Lupa amplop, pokoknya amplop positif dan amplop negatif deh. Blessing ya? Ya, siapa tuh yang jawab tuh? ada satu ya, blessing envelope katanya si Andrew nih. Kita mau nggak ambil blessing envelope? Nah, di dalam blessing envelope ini kontennya apa aja nih? Oh, tentang kita sehat, kita ada peace of mind, kita juga ada cinta kasih, kita ada freedom, kita ada positive mental attitude gitu, dan juga kita mendapatkan juga material yang kita inginkan. Kita punya pilihan juga, itu hasil dari pilihan kita, dan juga quality kita pilih. Yang envelope satu lagi apa? Ada yang tahu? Yang ingat? Kalau tahu, ayo bisa dapat buku nih. Kalau enggak ya saya lanjut ya. Yang envelope kedua adalah envelope penalty. Penalties. Jadi list of penalty ini apa aja sih? Kita penuh keraguan, penuh frustrated gitu, penuh ketakutan, penuh lack of capacity, tidak mampuan belum apa-apa gitu, juga kayak ada takut sakit, takut miskin, nah kayak gitu ya. Jadi di dalam envelope yang penalti ini juga ada namanya a flock of evil gitu loh. Si evil itu ada di envelope yang negative and penalty ini apa aja gitu. Nah, jealousy, nah itu. Jadi flocknya evil itu ada di yang envelope satu lagi, yaitu feeling of jealousy, anger, cepat marah, hatred, cepat benci, cepat percaya yang enggak, superstition, kayak gitu. Nah, jadi Andrew Carnegie bilang nih, pilihan ada di kita. Kita mau install yang mana nih, kayak komputer programnya. Kita mau masukin program yang mana gitu.
itu pilihan ada di tangan kita, di kontrol kita gitu. Ini powernya juga di kita gitu. Jadi kita hanya mau pilih yang mana gitu. Kita nggak usah mikirin bagaimana cara mencapainya apa. Nanti ada namanya kalau Andrew Carnegie bilangnya nature of intelligence. Jadi ada intelijen itu alam yang intelligence. Kalau intelligence tahu ya, Koabe ya. Halo. Ya. Intelijen tahu ya? Kepintaran. Intelijensi adalah kayak misalnya CIA kayak gitu kan, intelijensi itu yang bisa menyelidiki, mencari gitu kan, jadi tahu. Nah ini nature intelijensi adalah alam semesta gitu. Alam semesta akan akan mengarahkan, melit kita gitu loh, untuk mencapai apa-apa yang sudah ada di dalam sini gitu. Nah makanya kenapa si Napoleon ini akhirnya kan iya juga ya, benar juga gitu. Akhirnya dia terima proyeknya dan dia berkata kepada si Andrew, oke, aku ambil tantangan proyeknya, saya akan lakukan yang terbaik, kata dia gitu ya. Terus lu percaya aku deh gitu istilahnya ya. You trust me gitu. Reliable on me. Saya bisa dapat diandalkan gitu. Saya bisa mencapai apa yang nanti saya dapatkan ini yang sesuai dengan proyeknya, yaitu mengetahui mindset. Karena ini terus dia bilang ini bisa menolong banyak orang gitu. Dan juga mungkin million. Waktu itu belum mencapai jutaan orang kan, baru starting ya. Tapi dia Napoleon udah berpikir bisa menolong jutaan orang yang mungkin pada saat itu dia bilang orang-orangnya belum lahir kayak kita. Kan dia tahun berapa? 20-an mulai ya. 19 berapa tuh? Ya dia ngomong gitu bahwa kita nih mungkin nanti orang-orang yang sekarang ada dan orang-orang yang belum lahir. Jadi dia yakin buku itu akan dibaca oleh orang-orang ya seperti suksesor yang orang-orang yang sukses yang belakangan pasti udah dikasih ilmu filosofi ini nih di Amerika ya, mostly the student mungkin study ini ya. Jadi mereka tuh ternyata semua dari thinking kita, dari imajinasi kita. Nah, kita bisa wujudkan, tapi ada cara-caranya di dalam itu. Nah, ada beberapa langkah-langkahnya yang kita harus ikutin juga. Untuk mempercepat pencapaiannya gitu. Jadi kalau kita cuma hanya taruh di sini, tapi tidak ada plan, terus tidak ada action, ya it's just a dream gitu loh, hanya sebuah mimpi gitu. Jadi bagaimana untuk mencapainya menjadi lebih cepat gitu ya. Nah ini dia kasih kisi-kisinya lah. Jadi poin-poinnya ada beberapa yang saya iniin sangatlah penting gitu ya. Nah pertama kita harus ada namanya yang sangat-sangat utama yang memang harus kita install adalah desire. Desire adalah keinginan kita. Kita harus ada punya keinginan, jangan nggak ada misalnya apa aja deh terjadi. Kita nggak install program, Kak. Kalau kita punya HP nih atau komputer, udah ada nih, Tuhan udah kasih nih, you can install apa aja. Misalnya di HP atau apa bisa kita video, bisa foto, tapi kita don't take foto, don't take video. Kira-kira HP ini kosong nggak, Pak Abe? Empty Kalau ya? Kosong. Ya. Nah, dapat hasil apa enggak? Enggak. Nah, sama. Jadi pikiran kita kalau kita enggak install apa-apa, ya enggak ada hasil apa-apa gitu. You going nowhere gitu, enggak kemana-mana gitu. Jadi harus ada keinginan, ada desire. Nah, keinginan juga harus sangat-sangat ingin banget, eager gitu loh. Ingin banget, entusias banget, pokoknya gue harus dapet. Dan gue harus, misalnya waktu kecil kan kita ditanya cita-cita apa? Saya ingin ini jadi dokter, saya ingin jadi
arsitek, saya ingin pengen banget. Nah, namanya keinginan yang membara gitu loh. Kepengen banget. Nah, dia akhirnya mencari satu cara, dia sendiri punya action bahwa aku harus daftar nih di universitas gitu loh. Untuk mencapai itu ada actionnya gitu, ada plannya gitu. Oh, universitas ini, oh Trisakti kah, Tarumanegara kah, atau mau di luar negeri kah, atau apa. Kalau parents-nya cukup ya di luar negeri. Jadi kita harus ada namanya burning desire, sangat-sangat ingin mendapatkan gitu. Adalah satu keinginan saya dalam hidup, it's my dream gitu. Jadi kalau udah punya, kita tulis gitu loh. Jadi Napoleon Hill bilang, dia kan orang-orang banyak yang ke dia gitu ya, ke Napoleon Hill. Dia bilang, kalian kan datang ke saya adalah purpose-nya adalah untuk membuat hidup ini menjadi lebih baik. Gitu kan. Kalau nggak ngapain ke dia gitu kan. Jadi sekarang dia bilang, lupain masalah. Kalau enggak, ini keblok gitu pikirannya. Jadi lupain dulu masalah, datang ke saya bawa satu buku kosong, kata dia. And then dia suruh tulis gitu, apa sih yang benar saya inginkan dalam hidup gitu. Dan sangat-sangat saya inginkan. Ditulis listnya gitu. Jadi ditulis, setelah ditulis nanti kita punya namanya the list of kita punya purpose, tujuannya. Jadi nanti kita dan ditulis kapan kita mau dapatkan itu dan berapa besar. Seperti misalnya contohnya, aku ingin punya rumah loh, sekarang belum punya rumah misalnya. Aku belum punya mobil yang cukup bagus gitu, mobilnya second gitu, mau yang brand new gitu. Atau mau apa gitu, oh saya mau punya kitchen yang bagus atau ranjang yang bagus, comfortable atau apa aja deh ditulis. Saya ingin apa lagi. Nah, jadi di buku itu ditulis listnya gitu. Jadi keinginan-keinginan itu. Jadi dan kapan kalau bisa saya dapat, saya ada deadline-nya dan berapa bagus. Nah, seperti vision board itulah yang pernah di-sharingin sama Ibu siapa? Oti ya? Kobe. Ibu dokter. Iya, betul. Bu Oti. Iya, Bu Oti. It's very effective, kata dia sih, kata si Napoleon ini sangat efektif, apalagi kalau kita buat dalam satu statement, satu kalimat. Saya ingin mencapai apa, kalau anak kecil kan suka tulis tuh cita-cita. Saya ingin menjadi arsitek. Dia kalau bisa ditulis dan setiap hari dibaca. Kata dia sih about the dozen times gitu, 12 kali gitu. Sebelum tidur, kata dia, itu mempercepat jalannya gitu. Karena akan kita teringat terus, kita makan ingat, oh iya saya mau jadi arsitek, kita mandi ingat, ada lagunya ya, makan ingat kamu, tidur ingat kamu. Nah, ingatlah itu list kita gitu. Jadi itu kunci-kunciannya. Nah, jadi tadi saya udah bahas itu. Kira-kira so far ada yang mau tanya nggak nih? Apa gitu? Nggak apa-apa, tanya aja. Misalnya punya impian apa? Kenapa nih belum juga kesampaian atau apa? Nanti saya bahas berapa sih? Thank you Bu Ivon. Mau tanya Bu, boleh? Iya, boleh. Kalau misalnya saya ya kan ada yang bilang impian itu yang kira-kira maksudnya logis bisa dicapai. Misalnya, tapi misalnya saya pengen punya rumah, saya ingin punya rumah di Bermis, kita sebut ya namanya rumah Bermis gitu yang saya tinggalin sekarang gitu. Saya beli gitu. Nah terus pertanyaannya ada yang bilang juga apa namanya satu impian yang realistis bisa tercapai. Yang kedua saya ingin itu artinya katanya baru pengen gitu, tapi belum mensugesti bahwa saya sudah gitu memiliki rumah
Bernice gitu. Nah, terus itu 2 pertanyaan ya Bu Ivon. Nah, terus apakah kita perlu cantumkan deadline-nya juga atau masanya ya, gitu, jangka waktunya, karena saya belum pede untuk menulis jangka waktunya itu gitu, karena masih dari mana gitu, masih belum percaya diri gitu, Ivon. Seperti itu Bu. Maaf nggak bisa open kamera. Makasih ya Bu. Yang penting suaranya dan pertanyaannya. Kalau di dalam yang saya dapat gitu ya, ini kisi-kisinya adalah kita impian itu boleh benar-benar kepengen banget jadinya harus. Saya tuh pengennya jangan asal gitu loh. Pengen banget rumahnya yang 2 lantai gitu misalnya. Yang nyaman di daerahnya misalnya. Daerahnya juga view-nya bagus misalnya. Atau lingkungannya yang aman ya. Kita harus spesifik gitu loh. Itu yang benar-benar saya inginkan. Jangan kita lupakan dulu kita dapetin dari mana atau bagaimana caranya. Kita jangan, pokoknya kayak anak kecil, aku pengen jadi arsitek, tapi kan dia belum belajar, masih kecil kan, belum ke universitas, belajar apa aja kok bisa jadi arsitek gitu kan. Jadi kalau menurut ini ya saran cara-caranya gitu ya. Jadi ditulis aja yang benar-benar membuat aku happy, membuat aku nyaman, membuat aku bisa lebih hidup lebih baik gitu ya. Jadi nggak apa-apa, it's a bigger house atau mau juga misalnya, oh kita breakdown, mungkin itu kan mungkin jangka panjangnya gitu ya. Oh nanti akhirnya hidup saya pengen banget begini, dapat rumah yang bagus, terus saya ada uang pensiun, terus saya ada happy family, ada kesehatan yang cukup prima gitu ya. Jadi kita breakdown dulu boleh juga sih. Tahun ini kita perpendek ya. Tahun ini dah kalau kita takut deadline-nya ya. Tahun depan tuh pengen apa sih? Oh dapat income deh paling enggak. Pandemi kan udah gerogotin saving kita misalnya, atau penghasilannya kok menurun gitu kan, atau gimana naikin penghasilan dari bulan depan ke depan tiap bulan akan naik gitu ya. Seperti itulah, dimulai dari yang tidak terlalu besar, boleh 1 year plan namanya ya, 1 year plan. Nanti after that kita boleh review, kita analisa 1 year plan ini udah achieve belum. Kalau udah achieve kita 5 year plan. Jadi 5 tahun ke depan tuh saya ingin yang lebih besar atau yang lebih mensupport diri saya, kehidupan saya, supaya saya lebih mandiri gitu, secara secara keuangan atau secara kesehatan lebih sehat. Dari sekarang saya mulai mau ini ya, mau mendapatkannya gitu. Jadi boleh ditulis, nggak usah takut Kak. Nanti the intelligence universe ini akan bisa lead, bisa membantu gitu loh. Itu yang the miracle itu happen gitu. Maka kadang-kadang kenapa ya? Kok gue cuma baru mikir kenapa so fast aku dapet gitu loh. Karena miracle happen gitu. Jadi ada keajaiban-keajaiban yang kita ternyata universe membantu universe. Kalau Andrew Carnegie bilang sih karena dia nggak mau nyebut misalnya God, karena kan agama setiap orang beda-beda, ada yang Kristen, ada yang Muslim, ada yang Buddha, ada yang apa. Kata dia it's a connect to yang di atas gitu. Jadi makanya dia nggak pernah prejudice atau bergaul itu memilih tidak gitu. Jadi dia bisa get along with anybody. Jadi bisa bergaul dengan siapapun karena dia open mind gitu. Jadi ada beberapa kunci-kuncinya. Jadi boleh ditulis apa sih yang sebenarnya diinginkan. Memang desire ini yang kita mau capai, terus juga harus punya plannya. Oh saya ada active
Jadi kita kan udah aktif kayak HP mah dia udah di onin nih, udah diinstal, di onin, kita activate berarti kita action gitu. Kita activate kita berarti action. Nah kayak HP di onin, nah kita action. Nah actionnya apa aja gitu ya, kita harus lakukan pagi-pagi apa, siang apa, untuk menuju ke pencapaiannya. Kalau misalnya kita punya dream di sini, and kita without action is dead gitu, mati gitu. Jadi tanpa action itu tidak akan menjadi apa-apa gitu kalau menurut ini ya. Jadi ya memang harus kita mau membentuk patternnya. Apa sih formulanya saya mencapai tujuannya? Kenapa saya mau mencapai itu? Nah, tanya kepada diri sendiri, apa kira-kira Ibu ingin punya rumah? Motifnya apa? Menjawab nggak, Bu? Ya, motifnya ya. Misalnya motif untuk punya rumah itu karena kan istilah kata ini udah cita-cita dari beberapa tahun lalu saya dan suami, dan kebetulan setiap meditasi purnama itu kami berdoakan itu gitu. Nah, tapi terus kan kalau dulu kan berdua dengan suami ada ini nih gitu, ada bareng gitu ya, bisa nih tercapai dengan ini, semoga bisa dengan cara-cara ini. Tapi kalau sendiri kan ada keraguan apakah tetap di sini atau terus keraguan pengennya itu, dorongannya itu karena ya kalau misalnya nggak di sini berarti kan saya harus keluar rumah nih, berarti pindah-pindah itu akan merepotkan gitu, Bu. Seandainya saya punya rumah sendiri gitu, itu nggak usah pindah-pindah, udah tenang ya, Bu. Itu yang dorongan saya seperti itu, Bu. Oke, jadi lebih stable, lebih ada security, jadi lebih ya mantep lah gitu ya. Ya betul. Ya nggak apa-apa miliki. Kalau misalnya jangan ada keraguan-raguan, jangan ditanam keraguan-raguan, berarti itu flock of evil gitu. Jangan ditanam bahwa ya iya, satu hari aku akan mendapatkannya dengan bantuan malaikat. Situ juga ada sih intelijensi natural itu ya malaikat gitu loh. Kalau dia ngomongnya bahasanya gitu ya, aku juga jadi ikutan aja deh. Kira-kira paham ya intelijensi itu? Paham. Terima kasih, Bu. Selamat pagi, Ibu Ivon. Iya. Halo, saya Hani, Ibu. Hani. Iya, aku mau sedikit share ini ya, pengalaman sih. Yang Ibu maksud itu benar banget. Yang mengenai semesta nanti akan kayak ngarahin kita. Kalau kita udah punya desire itu. Di 2019, saya terpuruk. Saat itu, saya punya desire, saya nggak boleh begini, saya harus bangkit. Ya itu desire saya. Sampai akhirnya saya ketemu guru, kayak ketemu jalannya gitu loh, diarahin. Kayak semakin ke sini saya ketemu grup loa, semakin diarahin gitu loh. Tiba-tiba ketemu orang, kayak sekarang saya lagi ada program, saya pengen banget mencapai berat badan ideal saya. Tiba-tiba saya ketemu teman saya yang udah langsing dan dia bilang, ini kamu ini aja, konsul aja sama dokter gizi saya. Dan harganya pas benar-benar available banget dengan kantong saya. Kayak diarahin gitu, dokternya juga baik banget. Dan ya mudah-mudahan ya dalam beberapa bulan nanti saya kasih tahu hasilnya. Seperti itu. Jadi memang benar seperti yang ditulis di buku ataupun Ibu Ivon bilang ya, teman-teman, kita memang harus punya desire itu dan harus benar-benar kayak terus nanti alam semesta itu kayak pelan-pelan tuh kayak ngasih kita jalannya gitu loh, melalui si A, tiba-tiba ada si B, tiba-tiba kepikiran ini itu gitu. Nanti ada jalannya sih, walaupun jujur dalam keuangan saya masih kayak masih belum ketemu banget gitu loh. Tapi untuk yang lain-lainnya, untuk kesehatan, tadinya saya sangat gemuk, sakit-sakitan.
sekarang saya sudah mencapai berat badan yang cukup baik, kesehatan saya juga udah lebih baik. Terus kayak sekarang ingin mencapai BB ideal, ada jalannya, kayak gitu-gitu. Jadi teman-teman yang diomongin Ibu Ivon ini benar banget gitu. Jadi kalau dari pengalaman aku, ya kita harus benar-benar percaya, kita harus punya desire, dan apa ya, percaya kalau semesta akan nunjukin yang terbaik buat kita gitu. Terima Iya, kasih Ibu. sama itu great sharing banget, itu menguatkannya. Teman-teman juga bisa lihat bahwa hasil-hasil banyak, mungkin kenyataannya dari Koabe sendiri juga ada gitu kan, banyak teman-teman sekitar kita, Ibu Oti gitu ya. Jadi sumbernya dari kita. Ketika kita ngomong I can, saya bisa, maka saya akan bisa. Kalau ketika kita ngomong I cannot gitu, nggak bisa, saya nggak bisa nih, nggak bakalan dah, nggak mungkin dah, bla 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 gitu ya. Ya saya nggak bisa akhirnya. Jadi keputusan tuh ada di kita juga punya ini di dalam kita. Jadi kita bikin statement apa nih gitu. Statement apa buat diri kita gitu. Nah, statement itu adalah kayak auto suggestion juga, auto sugesti ya. Nah, auto sugesti itu ya saya bisa sih, saya yakin saya dapat dah. Tapi ini prosesnya nih gitu. Nah, akan kayak kita mau pergi ke mana nih? Ke Bandung. Kita tanya Google Map gitu kan. Oh, the Google Map-nya adalah the misalnya higher being, yaitu intelijensi yang natural, yang alam semesta gitu. Jadi kita tanya, tolong bantu dong, apa dong, kayak gitu ya. Jadi akhirnya kita juga bisa gitu. Akhirnya dia lead kayak you bisa kaget-kaget gitu. Kok bisa ya gitu. Padahal saya cuma melakukan ini gitu. Amazing banget, dan juga kok bisa, tapi ada cara-cara yang mempercepat, bagaimana ntar saya sharing ya. Nah, jadi kok bisa ya, ternyata alam semesta itu kayak Google Map. Kita yang bikin destination dulu di sini nih, bikin destination, and then dia bisa drive kita through there gitu. Jadi mencapai ke sana gitu. Jadi itulah yang kita nggak usah terlalu mikir yang ragu-ragu, negatif apa, misalnya mau apa ya tulis aja dulu. Kalau bisa dia sih saranin 1 hari pray gitu to the God gitu, sesuai agama masing-masing gitu. Pray to the God. Kalau misalnya mau minta bantuan kayak Koabe kan tiap hari bantu kita tuh kan. Ya kan, helping us to get apa yang kita ingin capai, keuangan kah, kesehatan kan, Koabe meditasi kan tiap pagi tuh. Itu bikin, benar nggak Koabe? Itu mempercepat. Iya. Nah, itu salah satu jalan mempercepat kita mencapai gitu loh. Kira-kira paham ya? Yes, Bu Ivon, terima kasih. Iya. Ada pertanyaan dari teman-teman? Silakan buka mic dan langsung tanya. Sebelum Ivon terkenal. Kayak itu ya, kayak Napoleon Hill ya. Nanti saya ada tips yang sangat bagus. Nanti saya share ya. Makanya jangan pergi dulu. Jadi udah nyimak ya. Ada lagi mau nanya? Boleh nggak apa-apa? Thank you Bu Ivon. Jadi memang harus kita, saya sih mau belajar dari praktisi kan Bu Ivon memang sudah praktek gitu, udah baca dan udah praktek gitu. Saya lebih yakin juga nih Bu Ivon. Ada beberapa memang yang sudah saya praktekkan, contoh yang tadi Bu Ivon bilang, solusinya tiba-tiba dikasih kecerdasan untuk memandu tim, memantau tim yang di luar, biasanya di luar kendali saya. Misalnya saya udah lama nggak kerja, terus akhirnya kerja, terus memandu tim. Tiba-tiba misalnya saya disiapkan sistem, gitu. Ternyata sistem itu pada saat 2 minggu kemudian si bos minta pertanggungjawaban, gitu. Maksudnya itu sistem itu tuh udah ada. Jadi saya sudah langsung bisa ngelihat ini progresnya seperti apa. Terus kalau ada kendala gitu, ternyata
kita bisa dapat jawaban dari buku atau dapat jawaban dari contohnya sharing di gratitude gitu. Terus dari itu mungkin bimbingan malaikat juga ya, Bu Ivon ya. Ya seperti itu. Thank you banget. Alam terima kasih. Sama-sama Bu. Ya, sepi banget ya bisa teman-teman bisa mendapatkan hal yang seperti miracle. Dibilang orang kan banyak tuh miracle gitu. Actually udah diinstal sama Tuhan, cuman kita belum aktifasikan gitu loh. Kayak kita dikirim HP baru, tapi kita belum aktifin gitu. Nah Tuhan tuh udah kasih, tapi makanya thank you banget sama Napoleon Hill ini ya, kita bisa dapatkan dibuka sama dia, aktifin dong gitu. Kalau enggak dia bilang gini, cerita dia ya, dia bilang sayang banget, dia bilang kalau kepada orang-orang yang hanya cuman dalam hidupnya cuman hanya misalnya dia hanya bekerja untuk makan, that's it gitu, udah makan untuk hidup gitu, udah selesai, dia nggak ada keinginan yang lain-lain lagi. Padahal Tuhan tuh maha kaya gitu, maha apa sih yang lo inginkan untuk make you happy dan lebih nyaman, lebih tenang, lebih peace of mind, lebih apa. Tuhan itu maha murah gitu loh. Jadi kalau Napoleon, saya sangat kasihan kepada guys yang nggak punya keinginan gitu loh. Jadi harus, ya bukan harus sih, sangat disayangkan hidup ini gitu. Jadi kalau udah dia ngomong begitu kan kita iya juga ya, ngapain kita nggak punya impian gitu kan. Dan haruslah paling nggak juga punya kesehatan, kita punya impian panjang umur gitu ya. Kalau nggak mau terlalu kaya nih, takut dibilang serakah lah apa, ya paling nggak punya kesehatan gitu, apa punya kecantikan atau apa. Oh ya dia bilang kecantikan itu dan kegantengan itu bukan dari kita operasi wajah dan bla bla bla, kata dia. Cukup dengan apa coba? Coba teman-teman tebak apa? Senyum. Nah, itu dia. Siapa tuh yang jawab? Dapat buku Irut. Ya? Berarti bagus. Jadi, we start with the smile katanya. Coba kalau kita lihat, kenapa orang di foto tuh smile gitu? Karena dengan smile itu merubah kita punya wajah lebih bagus gitu loh, lebih good expression, lebih cantik gitu loh kalau kita smile. Coba kita mukanya asem, kan nggak gitu bagus ya. Kalau foto mukanya asem, cembetut, melotot matanya, tapi smile-nya yang kayak gimana gitu. Nah itu dia bilang smile-nya harus from the heart gitu, dari hati gitu. And then a pleasing heart gitu, hati yang senang gitu. Jadi kepancar ke muka, hati yang senang tuh ya, kita smile itu dengan hati yang senang gitu. Nah ini nanti kunci-kuncian hati, pleasant personality ya, dia bilang kita harus develop. Nggak ada orang yang sempurna, ujuk-ujuk akhir sempurna katanya. Kita harus develop. Kita lihat perubahan dunia juga, dulu tanah kosong, ini akhirnya didevelop, dibangun sehingga ada bangunan, ada pertanian, ada apa. Kita harus develop. Sangat disayangkan kepada orang-orang yang stop. Dia itu tutup dan nggak mau dengar, nggak mau memperbaiki diri, dia diem, bangun tidur, makan, udah that's it gitu. Itu sangat disayangkan, dia nggak develop gitu. Jadi kita harus punya kalau punya impian, kita harus ada namanya self development. Nah nanti di situ saya sharing about personality, inisiatif personality. Jadi seperti apa? Kan kita udah tahu nih personality plus kayak gimana. Nah, ini personality inisiatif dan a pleasant personality. Jadi ada yang menurut saya itu yang menghantarkan kita untuk mencapai impian kita. Itu open the door-nya. Nah, itu yang membuka jalannya. Kita without personality yang menarik, atraktif, kita nggak bisa open the door. Nah, personality yang kayak gimana gitu. Nah, itu sebelum mencapai itu ada yang mau bertanya lagi? Halo Ibu Ivon, Hani lagi nih. Iya, Hani.
Aku amazed banget deh. Jadi semalam itu aku sempat berpikir ada satu yang mau aku capai. Aku sempat bilang saat meditasi pribadiku ya, gimana ya caranya ya? Gitu aku bilang, boleh tunjukin jalan gak ya? Aku bilang gitu. Dan lucunya aku tuh udah beberapa minggu ini gak ikut ini meditasi loa ini karena aku kan kena COVID, gak konsen gitu. Dan anak-anakku juga kena. Dan pagi ini entah kenapa semua pekerjaan rumahku terasa lancar dan akhirnya aku jam 8 kok udah ready ya? Aku bisa nih ikut meditasi. Oke, aku ikut. Aku padahal nggak lihat itu loh ada topik apa atau gimana. Dan ternyata ini tuh kayak sharingnya Bu Ivon ini kayak menjawab gitu loh apa yang aku minta semalam gitu. Jadi buat teman-teman yang lain semangat, kita bisa bicara ke semesta apa yang kita minta, apa yang kita mau. Mudah-mudahan ada jalannya selalu gitu. Terima kasih ya Bu Ivon. Sama-sama. Thank you. Pasti you can. Ya dalam benaknya semoga Ibu Hani itu di dalam benak ya saya harus sehat segera gitu. Dan ucapin terus gitu. Dan berdoa dan akhirnya jadi very healthy nantinya. Negatif result gitu. Kalau COVID kan mesti negatif ya, tapi kalau pikiran mesti positif. Jadi terbaliknya. Get well soon ya, satu family. Gitu. Amin. Oh iya, sebelum kita move ke bahas berikutnya, jadi kalau kita udah install di sini, ya kita udah bikin list di sini. Bikin list seperti Ibu Eko bilang, wah sampai berapa 17 ya untuk mendapatkan pasangannya. Kita tulis sesempurna mungkin oke, nggak masalah. Itu akan menjadi nanti alam semesta intelligent itu akan memberi kita pattern kayak patronnya gitu ya, formulanya gitu. Itu akan menjadi blueprint gitu, blueprintnya. Nah nanti kita dari itu kita follow the blueprintnya aja udah gitu. Kayak kita mau bangun rumah, kan ada tuh kalau arsitek kan ada namanya Dena ya, gambarnya blueprintnya ya ada ya. Nah sama, kita mau 2 lantai. Nah, bangun dulu fondasinya, ininya ada tahapan 8 bulan atau 1 tahun baru jadi itu rumah. Terus interiornya kayak apa, ini kayak apa. Nah, we are architect of our life. Kita adalah arsitek untuk kita punya hidup juga sama katanya gitu ya. Jadi kita mau seperti apa, kita udah ada visualisasiin. Oh, saya mau seperti apa ya? Orang yang misalnya sehat tapi kelihatan awet muda juga, atau saya punya keuangannya juga cukup misalnya, atau saya banyak teman, saya juga harmonis dengan siapa hubungannya, saya juga misalnya apa. Jadi kayak bangunan akhir jadinya seperti apa kita udah ada nih gitu blueprintnya. Nah kita final ending result yang kita mau capai seperti apa gitu. Saya hubungan sama anak baik-baik aja, manis kayak teman gitu. Atau apa, tapi ada kunci-kunciannya ya nanti ya coba ini. Kira-kira jadi kita harus embrace, kita merangkul itu, kita yang kita inginkan kita rangkul, dan kita harus punya namanya kepercayaan dan believe it, kita can do it. Nah itu harus ditanam dulu nih. Karena otaknya kita ini kan kayak pemancar radio katanya gitu ya. Itu bisa broadcast, dia bisa memancarkan broadcast gitu. It's kayak sesuatu yang di luar dugaan kita. Ketika kita udah ada di sini, kita broadcast tuh kayak kita tuh kayak broadcast kita punya, kalau ada berita HP kita forward ya kan? Ya kan, kalau ada berita apa kita forward. Nah, di sini juga dia forward kalau kita udah itu listed gitu ya. Nah, ketika udah di broadcast sama brand kita, nah intelligent universe alam semesta akan mengarahkan menuju ke sana gitu. Jadi
kunciannya ya, tapi gimana supaya dapat cepat? Nah, kita harus juga ada namanya kita inginkan, kita ucapkan, kita impikan. Ya, kalau makan ingat dia, kalau tidur ingat dia, gitu. Maksudnya ingat impian kita, gitu, bukan si doi. Kira-kira udah sampai situ, mau ada pertanyaan atau ada apa question apa gitu? Ya ini. Oh iya benar juga ya. Silakan teman-teman jika ada yang bertanya dengan Ibu Ivon, baik soal karir, kerja, usaha, mobil. Loh, salah. Kalau nggak ada, ya saya terusin dulu ya. Nah, ini saya Ya, bahas oke. untuk menunjang kita pencapaian kita. Di situ kita ada namanya a pleasant personality. Gitu. Nah, ini di sini cerita a pleasant personality ini. Andrew Carnegie itu sangat menyenangkan orang. Dan juga Napoleon Hill itu, dia tidak pernah membenci orang gitu. Jadi beberapa tips dari dia, ada yang cerita-ceritanya nanti saya ini. Kalau dia sih bilang kita pertama harus memiliki personality yang pleasant, sehingga kenapa dia kok bisa suka saya, bisa like saya gitu kan. Oh, kenapa dia bisa dislike saya? Nah, kenapa dia bisa nggak suka sama saya? Nah, kenapa dia bisa suka ya? Kita tanya sama diri kita, apa sih yang saya berikan sehingga dia suka sama saya gitu. Nah, jadi di dalam ini kenapa Andrew Carnegie itu banyak banget yang suka sama dia, adore gini-gini ya. Ada kebaikan dia atau positif, apa ada beberapa poin. Dan juga Napoleon Hill nggak pernah dibenci, dan dari segala suku dan dari segala politik, dari sisi politik, dari sisi agama, dari sisi level of finance, mau orang kaya nggak kaya bisa suka sama dia gitu. Nah, apa yang dimilikinya? Nah, ini dia sharingnya. Jadi kita mau jadi orang yang apa? Orang yang wonderful, orang yang menyenangkan. Kalau kita nilai kita punya diri, misalnya dari 0 sampai 100, berapakah diri saya nilainya? Wabe nilainya berapa? Nilai siapa? Nilai Ivon atau nilai diri sendiri? Nilai diri sendiri. 1 sampai 100. 80 lah. 80. Apa yang udah dilakukan sehingga orang senang sama Wabe? Kira-kira kepribadian apa? Oh, ini gratitude tiap pagi kan senang orang-orang. Iya, betul. Terus apa lagi? Terus ya healing-healing seperti itu, yang kalau misalnya emang beneran nggak mampu atau apa ya aku kasih buat pelayanan servis seperti itu, kan seneng jadinya gitu. Ya, maka dapat returnnya kalau menurut Napoleon Hill, what we give, apa yang kita udah berikan, apa yang kita respon sama itu akan balik ke kita berlipat-lipat kali. Nah, Iya. sudah mendapatkannya ya berlipat-lipat kali. Jadi jangan pernah takut kita memberi yang baik terhadap orang. Kalau sorry aku tambahin lagi, dalam berkata kalau di Grandmaster Choa Kok Sik kata-katanya mirip juga sih. If you take care the world will take care you gitu loh. Kalau kita ini merawat yang lain atau dunia, nanti dunia secara otomatis akan merawat kita. Jadi jangan khawatir gitu. Iya. Jadi ada pernah kejadian, sebelum saya poin satu-satu nih ya, ada kejadian Napoleon Hill makan di restoran di sebuah hotel.
pelayannya itu tumpahin sup yang sangat panas ke dekat bagian lehernya gitu. Dan terus panik kan, manajer restorannya panik. Sir, sorry sir, kata dia gitu. You want to claim, kata dia. You mau claim apa boleh, kata dia gitu. Karena you mau dibawa ke hospital gitu. Karena kan panas supnya gitu loh, mau dibawa ke hospital. Terus manajer hotelnya juga turun. You sir, katanya. What can I do? Ini you dibawa ke hospital gini. Tapi responnya Napoleon apa? It's okay. Saya terus manajer hotel bilang, lu upset nggak, kesel nggak, katanya. Terus Napoleon responnya, ya nggak perlu ke rumah sakit, cuman it's small gitu, masalah kecil, katanya gitu. Masalah kecil dan juga dia nggak bikin gua upset, kata dia. Ini hal kecil tidak membuat aku kesal dan sedih, enggak gitu, kata dia. Oh oke. Terus udah gitu si pelayan nih yang udah ketuang itu, dia bilang, sir, if you want to ask manajemen untuk fire aku juga nggak apa-apa. Saya dipecat, kata si pelayannya. Saya dipecat nggak apa-apa kok, kata dia gitu. Karena memang saya melakukan kesalahan, kata dia gitu kan. Amazing banget. Enggak, gue nggak mau mecat lo, katanya. Maksudnya si Napoleon Hill. Karena apa, kata dia. Kalau kita kejam sama orang, itu akan feedback ke kita lagi, katanya. Kalau kita melakukan apa terhadap orang, itu akan come back to me, kata dia gitu. Jadi kalau saya banyak menghakimi orang, itu akan balik menghakimi saya gitu. Jadi kalau itu akan balik ke saya gitu, dia nggak akan mempermasalahkannya gitu. Jadi amazing banget punya kepribadian respon seperti itu. Jarang sekali orang yang besar dan orang yang udah cukup sukses waktu itu ya apa gimana ya, gila banget gitu. Bisa nggak kita punya respon seperti itu? Gila tuh, goblok banget. Pelayan ini banget, apa banget, kita pasti ngoceh, kurang training ya apa tuh pelayannya apa. Kita kan udah ngoceh-ngoceh ya. Tapi Napoleon responnya dengan smile, tenang aja. Kata dia, everyone can make mistake, kata dia. Setiap orang bisa bikin salah gitu. Saya pun juga bisa bikin salah. I'm not perfect, katanya. Katanya, kita giving allow people, katanya. Mengizinkan orang tuh buat salah, nggak masalah. Jadi itulah personality lesson yang ada di dalam diri Napoleon, juga ada di dalam diri Andrew Kennedy, juga ada di dalam Presiden Amerika yang Roosevelt itu ya. Nah, Rockefeller atau apa tuh yang tycoon kaya juga punya attitude yang gitu. Nah, itu adalah positive mental attitude. Nah, dalam itu tuh banyak sekali contoh-contohnya. Wah, dia benar-benar melihat apapun dari sisi yang sangat baik, melihat orang itu. Dan yang kedua, ini mengenai pleasing, pribadi yang menyenangkan. Tadi positif mental attitude yang pertama sangat utama ya, harus kita miliki adalah positif. Yang kedua, kita menjadi orang yang fleksibel. Misalnya kita nih ada janji sama orang, dia datang telat 10 menit. Kita jangan langsung marah, kita jangan terlalu kaku, fleksibel. Ya, kalau kita nggak fleksibel jadi kompleks gitu kan. Kalau fleksibel, it's okay gitu. Nggak ada yang membuat aku apa-apa gitu. Jangan kita ngoceh-ngoceh. Aduh, wasting my time nih. Waktuku terbuang nih. Kita udah ngoceh-ngoceh, membuang waktu gua nih sekian-sekian nih gini-gini apa gitu. Jadi kita jadi orang fleksibel dan juga dia nggak ikutin aturan nih, terlalu kaku nih, terlalu stiff, terlalu terlalu kaku tuh terlalu apa Kobe terlalu ya, kayak perfeksionis. Iya, bisa juga perfeksionis. Sangat kaku dia kalau kayak besi gitu. Kita harus fleksibel, adjustable gitu.
Kalau kita orang yang adjustable, kita bergaul sama siapapun masuk gitu loh. Kata dia sih, kita harus bisa get along with a lot of people. Kalau kita nggak bisa get along, kita nggak fleksibel, kita fleksibel. Oh dia mau agamanya Muslim, Christian, whatever, it's okay gitu. Enggak, gue nggak mau sama orang kayak gini, gue nggak mau ilmu ini. Akhirnya dia nggak open mind kan. Nah, begitu nggak open mind, ruginya kata ini Napoleon, ruginya besar. Kita udah close, Kalau kita udah close, kita nggak dapat information apa-apa gitu. Nah, kita nggak milih, gue cepet banget nggak suka, gue nggak mau deket itu orang, gue nggak mau ini, gue nggak mau. Akhirnya jadi kurang temen gitu. Paham nggak teman? Paham. Jadi, iya, kalau kurang teman jadi kurang informasi. Kalau kita banyak teman, banyak informasi, dan ada di situ opportunity, kesempatan. Yang kita nggak tahu loh. Tahu-tahu di dalam situ ada satu opportunity, golden opportunity, kesempatan emas kita bisa. Ada loh. Jadi jangan pernah close the mind. Orang-orang yang close the mind itu orang yang nggak mau nerima pendapat orang, pandangan orang. Udah dia doang aja yang benar gitu loh. Nggak mau dengerin, nggak mau apa. Dia ini, nggak perlu lah apa. Udah closing the mind, berarti close the opportunity juga, close the door. Nah, sayang kan? Dan ruginya berapa besar katanya gitu. Sangat-sangatlah besar. Yang ketiga, ini siap denger nggak nih? Bisa lama nih. Nggak, siap ya? Siap. Oke, good. Siap, Kak. Banyak masukan. Oke, good. Semoga bermanfaat ya. Siap banget. Thank you. Yang ketiga adalah the pleasing tone of voice gitu. Ketika kita bicara sama orang, kita harus memberi kayak suasana tone kita nih bicara, nadanya mungkin agak lebih soft, lebih nyaman. Misalnya kayak kita sebagai pengajar anak-anak atau siapakah kita mau ngobrol sama pasangan kita atau apa, kalau mau merayu kan mana bisa keras-keras ya, bisik-bisik ya, baru kerayu itu orang. Nah, tone of voice itu, nada itu penting. Kayak sound of music katanya, kayak musik. Musiknya enak lah didengerin. Suara Koabet kan enak didengar ya. Bisa ada yang tidur. Bener Makasih. Jadi belajarlah, kita tuh semua belajar di sini. Saya juga belajar. Dengan saya sharing begini, saya ingetin diri saya juga kan. Jadi saya punya tone of voice saya gimana ya? Dulu terlalu garingnya, nggak enak di kupingnya. Kalau musik terlalu jembreng-jembreng gitu, aduh kupingnya sakit ya gitu kan. Bisa begitu kan? Misalnya pacar kita misalnya mau apa? Darling bisa nggak bantuin saya ini? Lu ngapain, lu bisa kan beda ya. Jadi dia lebih mau apa? Dia akan menuruti kita kalau kita udah dengan nada yang rendah dan di dalam kata-kata juga kita pilih gitu kan. Kira-kira masuk ya. Nah, yang juga pakai feeling, jangan enggak ngomong asal ngomong, nggak ada mimiknya, nggak ada ininya, kayak robot. Nggak ada intensi dari dalam hati gitu loh. Asal ucap aja, namanya apa sih? Lip service gitu. Asal ngomong nih orangnya kayaknya gitu. Paham ya? Ada yang mau tanya mengenai tone? Waktu saya bahas, mau bertanya boleh. Yang keempat, toleransi. Apa sih toleransi? Yang tadi juga sama open mind. Kita bertoleransi, orang itu mau apa, orang itu berpikir apa, pandangan apa, gitu. Kita bertoleransi, kita open gitu. Nggak mesti seperti saya gitu. Baru dia jadi orang yang saya senangi, enggak. Dia bisa menjadi dirinya sendiri.
nggak mesti wah harus seperti saya dong. Saya adalah orang yang rapi. Kamu harus rapi juga. Saya orang yang bersih. Nah, kamu juga harus jadi orang yang bersih. Saya orang yang memilihnya olahraganya ini. Kamu juga harus orang different taste. Kita harus tolerate. Dan kita harus memberi kebebasan kepada orang lain. Kita kalau di dalam tolerate ini, kalau menurut dari ceritanya Napoleon, Andrew itu membuat satu dalam hidupnya itu, dia itu tidak pernah comment people to do what they have to do. Dia nggak pernah memerintahkan orang harus melakukan ini untuk saya, tidak pernah. Maka di dalam keluarga itu mesti ada toleransi yang cukup tinggi. Kita tidak pernah, jangan pernah memerintahkan anak kita, kau lakukan ini. Jangan komen. Kalau ingin melakukan apa yang kita inginkan, kita lakukan sendiri. Walaupun kita mau minta orang melakukan apa yang kita inginkan, itu cuman kita request loh. Kita bisa bilangnya gini caranya. Would you mind? Kamu keberatan nggak ya? Tanya dulu dia keberatan apa enggak, belum tentu dia senang. Kamu keberatan nggak? Tolong ambilin mama minum dong 1 gelas. Mama lagi lemes nih karena kena COVID. Jadi keberatan nggak? Tolong ambilin. Nah, kalau kita minta izin kepada dia lakukan itu, dia nggak akan marah sama kita. Kenapa orang terjadi marah suami istri? Karena terlalu banyak komen perintah lakukan ini untuk saya gitu. We can do it ourselves. Kalau kebiasaan orang-orang yang saya lihat ya, saya kan dulu pernah sekolah gitu ya dan tinggal sama family yang di luar ya. Kan di meja ada garam sama merica. Kalau agak jauh kita bilang, would you please pass the pepper for me please? Ada please-nya. Itu magic word gitu. Udah please, thank you. Orang kita tuh jarang punya habit seperti itu. Sehingga banyak amarah-amarah dan kesel-kesel yang dipendam terus. Kalau day to day-nya, nggak tahu ya, saya bangun tidur aja mereka udah ngomong, hi Ivan, have a good sleep? Apakah semalam ada tidurnya nyenyak? Pagi-pagi, have a good morning, smile gitu. Kok orang kita kan jarang ya pagi-pagi bangun. Mana sikat gigi kemana? Gue mau sikat gigi dulu, lu mau ngapain? Mau kemana? Wah, rebutan kamar mandi, rebutan apa? Kalau di sana dia prepare breakfastnya juga simple gitu, susu udah 1 jerigen sama sereal sama ini roti udah ada di meja, jadi udah ngusuk lu siapin ya itu makanan pagi sarapan, gue belum masak nih, aduh ribet gitu lah. Why make life so complicated? Bikin life is simple. Ntar kalau kita udah lakukan banyak hal gini, aduh dia kok nggak bantuin ya, oh kalau diam aja ya apa ya gitu. Jadi too much asking, jadi kita terlalu menuntut terlalu banyak dan besar dan kompleks. Make life simple. Jadi toleransi ini penting banget. Kalau dengan adanya toleransi yang cukup, kita akan harmonis dalam hubungan. Ketika harmonis itu kita happy feeling, itu kita punya kita punya dream itu tercapai dan terdukungnya lebih cepat. Maka orang bilang gini, di rumah ribut aja gimana hoki datang katanya gitu kan. Ngerti nggak ya? Maksudnya paham nggak ya? Halo, pada tidur ya? Menyimak, dengerin kok Ibu Ivon, dengerin. Bagus, terusin. Sampai siang. Lanjut. Yang kelima adalah king of sense of humor.
Jangan apa-apa terlalu serius. Udah ngomong gini dimasukin ke dalam hati, dipikirin di apa. Kita harus ada humoris. Di dalam hidup ini jalani dengan humor, banyak humor. We need that gitu loh. Untuk relaxation kita punya main humor sedikit lah, bercanda sedikit, nah iya ditunggu ini gini ya apa gitulah, whatever lah yang humor-humor gitu ya, yang lucu-lucu, yang bikin menyenangkan, humor gitu loh. Don't take life too seriously, maksudnya jangan waduh serius banget nih orang. Waduh ini kayak sapam lah, ini kayak apalah, ini kayak apalah gitu. Gue hari ini salah apa nih ya? Jangan-jangan dia nemuin kesalahan saya nih hari ini. Because kita tahu dia terlalu serius gitu. Apa-apa ucapan kita aja dipegang atau apa gitu. Nah, banyak kan di dalam family makanya ya harmonismenya itu kurang gitu. Jadi kurang. Ada bercandanya dengan hari ini apa cantik banget ya, mau kemana nih anak mama gitu kalau misalnya, atau apa deh gitu ya, whatever. Jadi nonton aja Peristawa tuh, Peristawa kan komedi lucu ya. Jadi kita jadi apa kayak komedi juga, kita acting as a comedian juga di rumah, jangan terlalu ini sangar banget nih orang gitu kan, jangan. Kita like a comedian juga di rumah, jadi suasananya cair, relax, dan izinin orang bisa salah, jangan dipegang, jangan ini kayak gitu loh gitu. Yang keenam ya, yang ketujuh ya, 6. oh 6, kiranya pada tidur. Ya yang keenam, friendly speaking, kita harus dengan ramah ngomong ya, dengan apa pokoknya ramah, ngerti nggak sih? Pokoknya kita jangan memojokkan orang atau menghakimi orang di depan orang, jangan menginterogasi, jangan friendly speaking gitu, kita dengan ramah lah, kayak kita pergi ke bank ya, ada customer service, ramah nggak sih customer service-nya? Selamat datang. Bisa saya bantu? Kalau udah selesai, apakah udah masih ada lagi? Ini tidak. Iya. Keramahan itu jadi membawa suasana, atmosfernya juga jadi kayak cool, tenang, ada peace of mind gitu. Jadi ada ketenangan gitu. Yang keberapa ya sekarang? Ketujuh ya? Nah, 7. Ketujuh itu pleasing facing expression. Jadi kita punya muka nih, ekspresinya. Kamu gimana sih? Gimana kabarnya? Beda kan? Ekspresi wajah ini menunjukkan kita tuh orang yang sincere apa enggak, tulus apa enggak. Nah itu dia tuh, dari wajah kita nunjukin, gue sebenarnya kesel tau gak sama lo. Kita nunjukin mukanya, ekspresinya. Lu gak paham-paham ya? Gitu. Jadi, atau kita, kamu paham gak tadi saya ngomong apa? Apa saya perlu ulang? Maksudnya gimana? Kita melotot. Paham gak ya? Kira-kira ekspresinya kayak gimana? Itu menyenangkan apa enggak? Enggak ya. Nah itu semua di dalam keluarga kita tuh harus begitu juga gitu loh. Jangan karena anak, karena ini kita tuh seenaknya atau gimana gitu. Jarang senyum sama mereka, jarang terima kasih, jarang apa, jarang merangkul, jarang apa, kita peluk, kita apa. Kalau kayak itu kan ada pelukan, ada apa kayak gitu kan. Nah itu bikin harmonis, itu pleasant juga, jadi atmosfernya tuh bagus gitu. Ya, yang ke berapa ya? 8 ya? 8. 8. 8 itu a king of justice. Kita tuh orang yang adil. Nggak melihat dari sisi kita aja.
kita lihat dari sisi mereka. Kita taruh kaki kita di sepatu dia. Bagaimana kita merasakannya seperti kalau jika terjadi seperti dia. Jadi kita benar-benar orang yang bijaksana gitu loh. Apapun ucapan dan segala tindakan kita tuh bijaksana. Kita tanya dulu. Kita nggak memaksa. Apakah kamu bahagia? Are you okay? Are you happy? Kadang-kadang kalau bule itu sering ngomong, kalau kita ngomong sesuatu, mukanya nggak senyum nih. Did I say something wrong? Dia suka nanya, apakah tadi saya ngomong salah nggak ya? Sehingga mukanya kamu kok berubah gitu, jadi kecut gitu. Salah nggak ya barusan saya bicara? Jadi kita udah ada kesadaran bahwa kita tuh juga nggak mau melukai orang gitu loh. Ini kata-kata udah benar nih. Sering tuh kalau bule, kalau nonton film bule dah, kalau dia mau berubah muka mimik anak nih, anaknya langsung berubah. Did I say something wrong to you, darling? Gitu. Apa tadi ucapan papa salah gitu? Apa gimana membuat lu jadi kok upset, jadi sedih, jadi apa? Kita mah kan, sambil ngomong sambil jalan, kagak pernah lihat ekspresi orang. kita berarti kurang menghargai dia. Makanya kalau ngomong-ngomong sambil lihat HP, lihat WhatsApp, status, bla bla bla. Itu kayak gitu kan banyakannya sih, tapi ya kalau udah kita tahu ya sekarang kita perbaikilah gitu ya. Kita banyak saya sharing ya, tiap kali bos saya yang bule gini kalau lihat Irut, ayo oke Pak. Irut, kamu baik-baik aja? Irut, ayo oke. Perasaan apaan sih orang ini selalu nanya ayo oke, ayo oke. Lama-lama tak pikir gini, wajahku mungkin kurang senyum, manyun aja. Iya, tak coba pas mau naik lantai, pasti mukaku jelek, pasti bosku nggak suka. Terus saya setel, aku harus senyum nih kayaknya. Terus ngelewati kamar dia, hai Pak Deren, good morning Pak Deren, good morning Pak Ilham. Nah, good. Kamu so sweet. Bagus. Saya pikir, berarti saya, padahal dia, itu saya setting. Bukan pure ya, bukan asli. Jadi, orang-orang ini suka saya manipulasi. Tapi saya belajar, orang-orang ini suka pagi itu wajahku nggak kecut. Mungkin saya harus ramah gitu. Hai Pak Dera, hai Pak Simon, good morning. Hai Irut, good morning cuy. Dia seneng gitu. Oke, itu betul wajah. Ya, Thank you Mbak. Good sharing itu. Jadi kita perlu greeting sama orang. Hai, how are you? Walaupun orang aku bangun tidur aja nih. How are you? Gitu. Padahal semalam juga di satu rumah nanyain how are you. Maksudnya semalam tuh ada nightmare nggak? Ada mimpi serem nggak? Kali ya. Kan saya tidur sendirian gitu kan. Jadi ayo semalam tuh gimana gitu kan, bisa aja dalam berapa jam aja ada kejadian kan yang nggak baik gitu ya. How are you? Are you okay? You have a good sleep gitu tanya. Itu mungkin tuh udah jadi satu habitnya yang dibentuk di negara-negara yang udah ngerti bahwa kita perlu greetings people gitu to make a pleasant environment, atmosfer yang yang menyenangkan gitu. Nah, kalau kita tinggal di sini kan susah, kita sendirian. How are you? Gila lu ya. Semalam juga tidur nanya gua how are you katanya gitu kan. Gue baru tak tidur semalam sama lu di sebelah kan. Nanya gua how are you katanya. Jadi habits yang itunya beda gitu. Kita nggak terus kita juga jarang peluk-peluk, jangan kiss-kiss gitu kan. Cipika-cipika ya, walaupun sama anak sama apa gitu kan sering kan kalau kita lihat habitsnya mereka itu bisa bikin sehat loh. Bikin sehat karena happy gitu kan. Itu kita
Kalau orang do something for me, thank you so much darling, you so sweet, kayak gitu-gitu. Walaupun cuman apa ya, kayak kita lip service apa, tapi orang dengernya ya seneng gitu. I love you, padahal kita udah tahu dia mau basa-basi banget ya. Tapi seneng dia ngomong I love you gitu kan. Kita tuh kuping kita tuh denger yang bikin kita happy tuh seneng gitu. Ya kalau misalnya nggak ada yang ngucapin, udah bikin lagu aja, dengerin lagu I love you kayak kayak Honopono kan. Forgive me, I love you. Kita dengerin tuh. Ya udah itu udah paham ya. Ada yang mau tanya lagi tentang itu? I love you, Ivon. I love you too. Kita harus bales. Oke. I love you, Koabe. Thank you, Mbak Ivo. Thank you, Ivo. I love you too. I love you too. Yeah. Mulai bikin habit I love you too di sini ya. Me too. Oke, thank you. Jadi habit seperti itu yang menyenangkan kita lakukan lah. Nggak ada bayaran kok, free of charge, right? Free of charge. Nggak ada biaya, oh sekian juta, oh sekian bikin gua cash flow jadi pusing. Enggak kan, nggak ada. Ya walaupun duit pas-pasan, ya begitu aja dulu. Yang happy-happy dulu, yang free of charge. Oke, bisa duit? Bisa lakukan? Bisa ya teman-teman, jawab dong. Bisa. Bisa. Ivon. Bisa. Okay, good. So you happy? Lebih happy? Belajar. Lebih happy. Okay, good. So I achieve my target. As long, maksudnya target saya, you are listening this, you are happier. Okay. Nah, yang keberapa nih? Ke-10 ya? Yep. 9. 9. Oh, 9, Bu. Oh, oke. Yang catat nggak tahu. Oke, catat ya. Amazing. Kok Abe rekam kan? Abe. Baru jam 8 lewat belakang dapur dikit. Iya. Baru lewat dikit nih. Yang catat ya, atau mau dengar lagi kan kok Abe ada recording. 9. Talk about what they are interest. Kita bicarakan topik yang mereka senangi, yang mereka tertarik saat ini. Dia tertarik apa nih? Misalnya dia tertarik dengan apa, keuangan. Ya udah Kobe keuangan, terus gimana blessingin financial gitu. Wah, aku jadi seneng juga. Oh, ternyata harus begini ya, harus ini. Oh, tentang apa? Tentang jodoh. Kok Abel langsung, wah ini si jomblo. Dijodohin sama Kok Abel. Bener nggak Kok Abel? Tidur ya Kok Abel? Iya dong. Jadi matchmaker ya, jadi memberi kebahagiaan. Matchmaker itu juga satu action yang membahagiakan orang loh. Kalau dia memangnya jodoh kayak Sandra Dewi married sama suaminya yang sekarang ini kan dijodohin sama Daniel dan happy banget. Dan dia dipestain di mana sesuai keinginan dia gitu loh, dijodohin gitu. Nah, mudah-mudahan deh bisa kayak begitu dah tuh, yang dijodohin bisa happy ending. Jadi kita waktu bicara sama orang, kita find out. Ini juga saya belajar ya, sama-sama saya juga not perfect gitu, belum ini. Jangan pikir si Ivon gini-gini, enggak juga, saya is learning tuh, proses juga. Jadi kita kasih pancingan. Kira-kira topik apa sih yang kayak kok Abe sering mau tahu tentang apa sih? Mau bicarain apa sih hari ini? Kok Abe bantu cari narasumber gitu kan. Topiknya sesuai yang keinginan audiens, keinginan para member di Gratitude gitu kan. Kira-kira gitu deh. Oke, paham ya?
Jadi mulai sekarang misalnya anak lagi mau bicara apa, kita apa yang membuat dia interested? Oh, mainan nih, pergi jalan-jalan, pergi beli es krim apa? Ya kita topiknya itu, oh ya beli es krim yang di sini nih enak nih. Oh, yang Haagen-Dazs yang enak. Rasa apa? Rasa coklat, rasa dark coklat apa. Terus apa lagi sih anak misalnya suka apa? Oh, burger nih, burger apa yang enak? Oh, McDonald yang K-pop yang gini-gini, yang di McDonald tuh yang ungu ya. Kamu sukanya yang ungu ya? Kita sesuaikan topiknya yang mereka interested. Oke, kira-kira ini ya, nggak ada pertanyaan ya? Nggak ada. Nggak ada ya. Nah ini mengenai ini bahasanya agak aneh juga touchfulness ya. Jadi kepenuh apa dengan faktor apa sih kebijaksanaan di dalam sini mirip sama yang tadi ya. Dan kita juga harus apa sangat-sangatlah melihat dari sisi dari yang berbeda gitu. Touchful coba di iniin dalam bahasa Inggris dan nanti dilihat ya dictionary-nya ya. Ya. Itu touchful jadi kita sudut pandang yang sangat luas, jangan dari satu sudut pandang kita aja, dari sudut pandang mereka gitu. Kira-kira itu. Oke. Yang 12 ya. Helpful. Kita orang yang ringan tangan, kita mau membantu. 11, Bu. 11. 11 tadi touchful. Oh ya 11-nya lompat ya. Ingat aja. Ya udah itu tadi nomor 11, Bu. Helpful-nya. Helpful itu kita apa ringan tangan, mau membantu. Bisa apa yang saya bantu gitu kan kalau anak ke orang tua juga mestilah. Kita kadang-kadang lihat orang udah tua gimana ya. What can I help you gitu. What can I do for you gitu. Jadi kita tuh menawarkan diri. Kadang orang nggak enak tuh apa nyuruh gitu nggak enak gitu. Tapi kita inisiatif kita, what can I do for you? What can I help you? Gitu. Apa yang saya bisa bantu saat ini? Terus saya bantu apa? I do something for you gitu. Jadi kayak gitulah. Jadi kita open hand, tangan kita terbuka. Tapi jangan ada intention apa-apa ya benar tulus dan benar-benar memang ada nenek-nenek kalau di sana kan banyak nenek-nenek ya yang memang tenaganya udah nggak ada tapi kan kalau dalam keadaan snow apa kan misalnya kalau saya pernah di tinggal di New York ya itu kan snow itu kan tinggi setengah meter gitu kayak setengah meter gitu kan di jalanan juga kan penuh kalau udah turun salju kayak es serut gitu banyak banget. Nah itu kan pemerintah kasih rule itu kan doorway kita jalan di depan rumah itu harus bersih. Kalau bersihin kita harus bersihin itu apa snow-nya es serutnya kadang-kadang dia beku jadi es. Nah kalau nggak dibersihin kita kena denda. Kena denda kenapa? Orang bisa jatuh kepleset gitu loh di situ. Jadi ada nenek yang kan yang tinggal sebelah-sebelah kan mungkin aja nenek-nenek suaminya udah meninggal, anaknya udah nikah gitu kan. Jadi dia sendirian gitu. Kita sebagai tetangga kita can I help you to clear the ini apa bersihin snow-nya gitu karena dia tenaganya kan udah kurang gitu. Nah, kita tanya apa kasih give a favor bantuan seperti itu gitu loh. Jadi misalnya di rumah nih ada orang tua kita, mama mau minum apa? Aku ambilin airnya ya atau apa? Mau makan apa? Aku masakin deh atau mau kemana? Mau apa? Mau makan apa aku beliin aku bantuin give a hand gitu kasih bantuan gitu saat ini lemah kita kasih apalagi orang-orang yang sakit ya bukan berarti orang bisa manfaatin kita juga bisa lihat bahwa emang dia dalam keadaan perlu uluran tangan kita gitu kayak jiwa kan lagi sakit ya kan jadi seperti itulah Pak Abel yang udah ngerti kayaknya sih teman-teman juga di Grekul sih udah pada ngerti ya kan bukan yang enggak ya yang keberapa nih sekarang ke-12 ya
Tadi helpful. 12. 12. Ada favorable, a good intention. Kita ini punya intensi yang baik. Intensi kita itu penting. Maksudnya tujuan kita adalah baik, intensi yang baik gitu, bukan intensi yang merugikan atau memang untuk kebaikan kita melakukannya dengan tulus, ikhlas gitu loh, tanpa pamrih. Intensinya baik gitu. I want to help you, I want to meringankan bebanmu, tapi aku nggak ada udang di baklik bakwan itu kagak ada gitu. Emang enak sih bakwan ada udangnya. Ya, Pak Abe enak ya. Makan nasi, pakai nasi panas. Kasih Ivon mau ngirim. Thank you. Keberapa nih? Ke-13 ya, Bu Irut. Ini yang 13. Oke, proper words. Proper words itu kata-kata kita harus kita pilih. Yang bagus-bagus. Yang bermakna. Kalimat yang kita ucapin juga kalimat yang bermakna dan berguna, benefit untuk itu orang. Jangan kita udah kata kalau dia mengenai ini ya proper words, kita harus namanya mastery of tongue. Mastery of tongue itu apa? Kita menguasai lidah kita. Sebelum kita mengucapkan kata-kata, kita harus berpikir dulu. Apakah kata-kata saya ini akan menyenangkan orang, akan menyakiti orang, akan kalimat kita akan memberikan benefit kepada orang itu, bukan kepada saya. Jadi jangan fokusnya dibalik, jangan fokus ke dalam dulu, keluar dulu. Jadi itulah yang dimaksud proper words, proper sentence. Jadi berdiplomasilah. Kalaupun kita nggak senang, walaupun kita menolak, kita harus bisa berdiplomasi. Berdiplomasi ini, iya maaf ya. Kan banyak orang ngomong maaf dulu ya. Ya nggak Bu Irut? Yap. Maaf ya. Maaf, saya belum siap. Gitu. Boleh lain kali kalau saya siap. Atau lu gila ya suruh gue begini ya gini-gini. Jangan begitu kali. Jadi cara kita menolak itu bisa dipilih gitu. Kita pilih mau cara yang bagaimana? Cara kasar, cara halus, atau cara apa? Kira-kira gitu deh ya. Keberapa nih? Ke-13 ya? Ke-14 ya? 14. 14 ya. Kita harus patient. Harus bisa sabar. Dalam keadaan apapun kita sabar. Menghadapinya dengan kesabaran itu luar biasa hasilnya. Coba deh. Orang-orang sabar itu luar biasa hasilnya. Jadi kesabaran itu dapat menguntungkan banget. Orang tuh adore kita punya personality. Dia gila yang super sabar. Dan super tidak pemarah, tidak dendam, tidak apa deh pokoknya sabar. Dan karena orang sabar itu melihat dari sisi segalanya dari sisi yang positif. Kalau orang pun nggak baik pun dia akan memberi dari sisi yang mungkin dia belum memahami. Udah paham pasti dia different person. Karena Napoleon Hill aja dikasih pandangan nama Andrew Carnegie aja dia rubah pandangannya. Jadi outlooknya dia tuh jadi berubah. Paradigma berpikirnya berubah. Kayak orang udah ikut gratitude kan udah ada perubahan cara pemikiran kan. Dari sharing-sharingnya Ko Abe, sharing-sharingnya Ibu Koi. Kita kan nggak menyalahkan orang lagi kan. Itu hasil bibit yang kita tanam. Terus dari Sulu Ningsu, dari Pak Indra, dan banyak lagi Roy, Jiwo, dan siapa lagi ya? Banyak ya. Banyak lah Ibu Yuli, Ibu siapa lagi? Ibu siapa guys?
apa Christian, siapa lagi dan banyak lagi dah di sini apa sumber inspiration. Cukup kali ya, apa mau ada dua lagi sini? Ya ini, criticism. Avoid criticism. Atau kita jangan terlalu mengkritik orang, atau kita mau menerima open heart kritikan orang. Karena sebenarnya orang yang kritik itu adalah orang yang memang sayang sama kita. Dia mau kasih tahu. Kenapa adanya terjadinya kritisisme? Itu terjadi bukan semena-mena orang bisa ini. Karena setiap orang itu kan ada weakness, ada kelemahannya. Yang dilihat tuh kalau orang lagi kritik, yang kelihatan kelemahannya itu orang. Tinggal kita mau nggak orang ada kritik kita. Kita jangan cepat marah. Oh iya, so I can do it better. Oh saya bisa perbaiki. Oh iya itu kekurangan saya. Kenapa kalau kita pergi ke restoran, ada minta masukan. Apa sih namanya kotak saran ya? Ya Bu? Ya Pak Abe? Iya kotak saran. Yes, kotak saran. Artinya itu restoran ingin menyempurnakan apakah dan ingin tahu apakah dia masih ada kekurangan, masih ada kelemahan untuk diperbaiki. Jadi kita mau menerima, tapi pada saat kita kritik orang, kita jangan terlalu kritik juga. Only cerita aja, storytelling dengan bercerita. Ada cerita gini ya. Ya, tapi kalau kita nggak mau kepo, ya sudahlah, jangan kritik orang. People don't like it. Nggak ada yang senang dikritik. Tapi orang senang dipuji. Nah, yang terakhir, courtesy. Courtesy, ya. Kita bisa menghargai, memuji, memberi apresiasi. Apa yang dia lakukan itu amazing, thankful, lu ada di sisi gua saat gua lagi bingung, saat lagi apa, kita kasih appreciation, kasih penghargaan lah, whatever gitu. Itu sekilas tentang a pleasant personality. Nextnya kalau mau ya inisiatif personality, tapi udah kepanjangan, is already 10 o'clock. Inisiatif tuh ada 15, 16 poin. So next kalau mau mendengarkan lagi ya boleh aku sharing. Mau, thank you. Buat next week. Oh banget, thank you Yvonne. Bermanfaat sekali. Yvonne, ini kalimat penutup 1-2 kalimat silakan. Jadi saya terima kasih sekali lagi teman-teman mau sama-sama belajar. Ini semoga membantu teman-teman untuk meraih apa yang diinginkan, dan yakinlah apa yang diinginkan bisa tercapai, dan I can get it. Dan lebih hidup yang lebih healthier, and lebih wealthier juga. Jadi semoga terbuka ya pintu rezeki dan segala. Oke, thank you. Terima kasih Bu Yvonne. Terima kasih Bu Yvonne. Terima kasih Bu Yvonne. Terima kasih Bu Abe. Teman-teman semua. Sama-sama. Terima kasih.